Oke, teman-teman. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Mohon maaf teman-teman ya, hari ini kita terlambat ya. Kita baru mulai jam 9, khusus hari ini aja. Karena tadi kena macet, terus kena hujan dan sebagainya teman-teman ya. Mohon maaf. Kita minggu depan tetap jam 8 lagi. Mohon maaf teman-teman ya. Oke. Sekarang seperti biasa nih, kita perlu disclaimer dahulu nih guys ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue ya, 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, sampai hari ini masih belum dipecat nih dari konsultan. Tapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat teman-teman semua. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya. Karena masing-masing orang kan punya kasus pajak yang berbeda-beda ya guys. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-teman langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Nah, khusus hari ini jam 9 ya. Mohon maaf karena terlambat teman-teman. Oke, kita promo dulu nih teman-teman nih. Apakah teman-teman ada yang merasa takut dengan petugas pajak? Atau takut diintimidasi? Atau takut dicari-cari kesalahannya? Takut diancam dan lain-lain ya? Kalau takut, teman-teman boleh bergabung ya ke kelas kita, PSTP namanya, program siapatakutpajak.com, akan bantuin teman-teman untuk menghadapi petugas pajak, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum nih pejabat pajak ya. Nah, teman-teman bisa daftar di www.siapatakutpajak.com ya. Kita ada program membership sekarang. Nanti teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram. Sekarang kita ganti ke grup WhatsApp ya. Kita bisa diskusi tentang masalah perpajakan Anda tanpa batas waktu ya. Dan kita akan bertemu secara langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya. Khusus bagi member PSTP aja guys. Dan kita ada bonus nanti ya. Teman-teman tinggal gabung aja ke sana kalau mau ya. Oke guys, manfaat masa promo ini hanya di bulan ini aja nih. Untuk di bulan Agustus dan seterusnya. Ini Agustus sampai bulan Desember kita ada promo khusus nih. Silakan daftar di www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com guys. Sampai jumpa di sana ya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan sampaikan dulu informasi yang kita dapat nih yang terbaru teman-teman ya. Jadi ada informasi terbaru bahwa Cortex DJP itu, coba aku putar aja ya videonya ya, biar teman-teman lihat nih ya. Nih, jadi informasi terbarunya itu bahwa Cortex DJP itu wajib pajak dapat dilihat dari berbagai sisi katanya. Luar biasa nih. Ketika CETAS atau Cortex Administration System diimplementasikan, akan ada 360 derajat taxpayer overview katanya. Adapun 360 degree taxpayer overview akan ada dalam proses bisnis taxpayer account management ya, TAM. Istilah itu terkait dengan informasi keseluruhan hak dan kewajiban WP dalam sistem DJP. Ada istilah yang namanya 360 degree taxpayer overview. Nah, itu adalah keseluruhan hak dan kewajiban perpajakan yang disingkapkan di portal wajib pajak, katanya Pak Daniel nih ya, salah satu pegawai DJP dalam video podcast terkait dengan sistem Cortex. Wah, luar biasa. Dalam buku bertajuk Cerita di Balik Reformasi Perpajakan yang diterbitkan DJP, juga disebutkan salah satu keunggulan Cortex ini adalah penggambaran wajib pajak 360 derajat. Hal ini turut membantu aktivitas fiskus ya. Pasalnya ketika AR nih ya menganalisis pohon kepemilikan, sistem akan otomatis menyajikan data. Ini sih luar biasa ya kalau bisa begitu ya. Kita sih cukup pesimis kalau dia bisa begitu. Dengan demikian, masih sesuai dengan penjelasan dalam buku tersebut ya, AR dapat melihat data secara lengkap dan menyeluruh. Wajib pajak dapat dilihat dari berbagai sisi, 360 derajat katanya. Nah, sebelumnya staf ahli Menteri Keuangan nih ya, bidang peraturan Bapak Iwan Juniardi mengatakan pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan itu memungkinkan adanya pengumpulan data yang lebih baik. Kehadiran TAM itu diharapkan meningkatkan transparansi. Apa iya bisa transparan? Merekamnya nggak boleh di KPP, gimana mau transparan? Akuntabilitas serta rasa saling percaya antara wajib pajak dan fiskus.
Terlebih, kita akan dapat merekam seluruh data transaksi dan data interaksi wajib pajak dari berbagai sumber secara seamless katanya. TAM dibuka untuk wajib pajak, ada beberapa yang harus bisa diketahui oleh wajib pajak lewat TAM. Dibuka 360 degree point of view wajib pajak katanya. Konsepnya, wajib pajak tahu yang DJP ketahui, data di taxpayer account itu benar-benar sepanjang prosesnya benar. Oke, luar biasa teman-teman ya. Kita sih berharap banget ya, TAM ini betul-betul dipakai dengan benar, tetapi tidak dipakai untuk menghantam wajib pajak ya. Tidak dipakai untuk memeras wajib pajak, kita berharap seperti itu ya. Jangan sampai dengan data yang banyak ini, yang lengkap ini justru membinasakan wajib pajak ya, berbahaya sekali ya. Kalau ketemu oknum, dia pegang data, kitanya kalah, mati kita digencet sama dia ya. Ya kita doakanlah, kita mendukunglah DJP ya, kalau mau transparan ya transparan. Tetapi kenapa di KPP nggak boleh transparan ya? Kenapa KPP nggak boleh merekam? Gimana ceritanya itu? Mau transparan tapi nggak boleh merekam? Wah gimana sih DJP? Oke lah, begitulah ya nasib kita sebagai warga masyarakat, warga jelata. Oke, kita langsung diskusi teman-teman ya. Kalau ada yang diskusi silakan disampaikan di bagian komentar. Ibu Gita Isabel, halo Bu, kok tumben jam 9 Pak? Iya, mohon maaf nih teman-teman ya, mohon maaf hari ini khusus jam 9, kita tadi kena hujan. Thank you Bu Gita. Kemudian ada Ibu Li Fen Fen, malam Bu, izin tanya, jika PT salah bayar PPh 25, kelebihan nih ya, di masa April sampai bulan Mei, bagaimana solusinya? Oke, solusi pertama, kalau memang Ibu punya omsetnya membesar, kan berarti nggak ada masalah dong, BPH 25 lebih gede kan, ya sudah biarin, ya kan, biarkan saja nanti tinggal dihitung ke SPT tahunan, kan beres. Solusi kedua, kalau memang kelebihannya terlalu besar, atau ibu punya omsetnya malah turun, maka ibu boleh PBK, oke, pemindah bukuan. Yang harusnya bulan April, ibu pindah bukukan menjadi 2 masa, masa April sebagian, kemudian dibuang ke masa Desember sebagian, gitu, PBK ya. Nah, jadi opsi pertama adalah ibu biarkan kelebihan ini, kan nanti tinggal dihitung di SPT tahunan. Opsi kedua adalah PBK, pemindah bukuan. Itu Bu, gampang kok. Oke, saya mau teman tuh Bu Li Fen Fen. Ibu Li Fen Fen, CV baru, PKP, omset masih di bawah 4,8 M. Apakah masih bisa pakai PPh final 0,5%? Jawabannya bisa Bu ya, bisa. Jadi PPh 0,5% itu tidak terpengaruh. Dia itu PKP ataupun bukan PKP nggak pengaruh. Yang menjadi pengaruh adalah omset. Kalau omset di bawah 4,8 M, maka dia qualified pakai 0,5%. Walaupun dia PKP ataupun bukan PKP. Nggak pengaruh ya. Jadi boleh Bu, silakan. Saya mau bantu Bu Li Fen Fen. Ibu Li Fen Fen, saat input NPWP di Bukpet PPh 21 masa Juni nih, apakah sudah harus pakai NPWP 16 digit? Masa Juni belum wajib Bu, masa Juli ya, baru mulai ya. Jadi mulainya masa Juli. Kalau masa Juni masih bebas saja. By the way, masa Juli pun masih boleh ya. Jadi NPWP yang 15 digit masih boleh dipakai sampai masa Desember. Oke? NPWP 15 digit masih boleh dipakai sampai masa Desember. Tetapi alangkah baiknya kita sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah mindset, gunakanlah NPWP 16 digit ya, jangan pakai 15 digit. Gitu. Saya mau bantu Bu Fen Fen. Kemudian ada Ibu Ningkawa. Koperasi beli barang ke badan PKP. Apa boleh masuk gunggung? Karena koperasi tidak memberikan NPWP. Jadi gini Bu, kita masih paham gunggungan ya. Gunggungan itu maksudnya si pembeli itu end user. Dia adalah pembeli akhir. Artinya dia beli barang untuk dia pakai, bukan untuk dia jual kembali. Nah, sekarang apakah si koperasi ini membeli untuk dia pakai, dia konsumsi, atau dia jual kembali? Kalau dia jual kembali, maka dia kategori distributor. Akibatnya tidak boleh digunggung. Gitu Bu ya. Jadi kita mesti coba edukasi deh kepada si koperasi ini. Kenapa sih nggak mau kasih NPWP? Takut apa sih? Gitu loh. Kenapa? Karena DJP sudah tahu semua. Orang pajak itu sudah tahu semua. Tadi dia bilang tuh ya, 360 derajat dia sudah tahu gitu loh. Seluruh isi uang kita dia sudah tahu. Buat apa kita menyembunyikan lagi? Jadi udah nggak zaman menyembunyikan NPWP. Nah, coba edukasi kepada si koperasi itu. Nah, anyway, kalau emang terpaksa dia tidak mau kasih NPWP, nggak mau kasih KTP juga, ya sudah, kita digunggung kan. Nah, cuman gunggungan itu akan ada risiko 1% dendanya ya, 1% kali DPP apabila terbukti bahwa si pembeli itu adalah untuk didistribusikan kembali. Gitu ya, kalau terbukti ya.
Tetapi kalau nggak ada bukti ya kita anggap end user. Gitu sih Bu ya. Nah, semangat teman tuh Bu Ningkawa. Ibu Erina Risyadiani. Malam kok, malam Bu Erina. Mau tanya, kalau perusahaan jualan online, jadi tidak ada NIK atau MPWP, apa masih boleh pakai faktur pajak di Gunggung? Kalau saya sih boleh Bu, Gunggung semua Bu. Kalau online itu kan sudah jelas end user gitu kan. Kita mana tahu yang beli itu siapa. Rata-rata end user ya. Jadi kalau saya sih online tembak semua, semuanya di Gunggung. Karena kita nggak tahu siapa yang beli, dia nggak kasih KTP, nggak kasih MPWP, nggak tahu juga kita. Kecuali request. Kalau dia request buka faktur pajak, kita bukain faktur pajak, gitu kan? Kalau dia nggak request, ya sudah kita anggap dia end user, kita Gunggung semua. Kalau saya sih gitu ya. Dan sejauh ini cukup aman lah. Mana ada orang yang harus bikin faktur pajak di online ya, kecuali diminta oleh si pembeli. Gitu Bu. Sudah betul Bu. Semua teman tuh Bu Erina ya. Bapak Kidos, malam kawan, malam Pak Kidos. Mau tanya kok, kalau pemotongan PPh 26 atas vendor luar negeri, kan invoice mereka USD kok. Oke, terus kita beli kurs KMK untuk hitung pajak PPh 26-nya. Pas pencatatan ketika di accrue atau saat pembayaran ya kok. Menurut saya kita kali kurs KMK untuk hitung pajak. Hitung pajak PPh 26. Karena kan kursnya pasti beda. Kalau PPh 26 biasanya sih ikutin pembayaran, Pak. Jadi ketika Bapak memotong itu kan adalah ketika Bapak membayar. Nah, setahu saya begitu, Pak. Bapak memotong kan ketika Bapak membayar, bukan ketika Bapak mengaccrue. Karena ketika Bapak mencatat itu kan Bapak belum mencatat PPh 26 kan? Nah, kecuali Bapak memang sudah mencatat PPh 26 di awal. Kalau sudah catat PPh 26 di awal ya berarti di awal gitu. Cuma biasanya kan pemotongan terjadi ketika pembayaran. Biasanya sih gitu. Oke Pak, pada dasarnya sih nggak ada masalah sih, tinggal hitung aja. Semangat teman tuh Pak Kidos. Ibu VV 68, malam kok, malam Bu VV. Cortex ini, apakah benar bisa mendownload semua transaksi harian di bank pribadi? Jawabannya benar Bu ya. Dan apakah dengan Cortex, kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi otomatis dari Cortex? Oh enggak juga, kita tetap perlu hitung mandiri ya. Jadi Cortex ini akan membantu kita menyediakan data dan mengumpulkan data, tetapi dia tidak akan sampai menggantikan fungsi konsultan pajak itu nggak bisa. Dia tidak bisa menggantikan fungsi kita untuk menghitung pajak. Nggak bisa. Belum bisa saat ini ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa ya. Nah, karena kan data itu kan belum tentu betul ya. Masih perlu konfirmasi dari kita. Gitu sih, Bu. Nah, jadi yang pertama, apakah semua data mutasi harian bisa ketahuan pajak? Jawabannya bisa. Gitu. Yang kedua, apakah kita tidak perlu hitung lagi? Jawabannya tetap perlu hitung sendiri. Tetap perlu hitung mandiri, tetap perlu lapor SPT tahunan secara mandiri, dihitung sendiri. Gitu sih, Bu. Ya, belum secanggih itulah. Sampai bisa lapor SPT sendiri sih, itu luar biasa. Itu konsultan langsung bangkrut semua tuh. Oke, semua teman tuh, Bu VV. Bapak Li Santi Dewi. Oh, Ibu ya. Halo kawan, halo Bu Dewi. Mau tanya, WPOP ada apartemen di Malaysia. Sudah lapor di daftar harta dengan nilai 1 miliar. Sekarang mau jual lakunya 1,9. Ada untung 900 juta. Nah, pajak yang harus saya bayar itu dari 900 juta ya? Jawabannya iya Bu, betul ya. Dari 900 juta itu, Ibu tinggal hitung berapa PPh orang pribadinya, kemudian kurangkan dengan PPh yang sudah dipotong di luar negeri tersebut ya. Kan dia kadang-kadang jual juga ada potong PPh kan. Nah, kurangkanlah dengan PPh tersebut. Nah, selisihnya lah Ibu bayar di Indonesia. Gitu Bu. PPh 24 ya namanya mekanismenya. Semangat teman tuh Bu Li Santi Dewi. Ibu Santi Dewi, yang 900 juta itu dibayar dengan tarif berlapis. Mulai dari 50 juta, bukan 50 juta ya, sekarang 60 juta Bu ya. Sekarang kan level pertama 60 juta ya, 5%, kemudian 190-nya 15%, kemudian 250-nya 25%, kemudian selisihnya itu 400 juta yang kalikan 30% Bu ya. Mohon maaf Bu, salah beda dikit ya. Jadi yang 5% adalah 60 juta. Yang 15% adalah 190 juta. Yang 25% itu 250 juta. Nah, selebihnya yang 400 barulah 30%. Gitu Bu ya. Kalau Bu bingung, coba cek di Google Bu, cara hitung PPh progresif orang pribadi. Biar paham ya Bu ya. Oke. Nah, semangat teman tuh Bu Santi Dewi. Ibu Emiliako, tanya lagi Pak.
per 25 Juni pindah KTP dari Jakarta ke Surabaya. Sampai sekarang belum keluar KTP yang baru. Apa harus urus perubahan identitas dulu baru pemadanan NIK? Nggak perlu Bu, nggak perlu. Langsung aja pemadanan NIK sekarang ya. Langsung aja pemadanan NIK sudah beres. Nanti KTP yang baru sudah terbit, barulah Ibu mengajukan permohonan pindah NPWP. Nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah, santai aja. Oke? Sama teman tuh Bu Emi. Ibu Maca Latte. Pemberian karangan bunga untuk konsumen. Pulsa HP untuk operasional perusahaan. Apakah bisa dibiayakan? Oke. Karangan bunga untuk konsumen, ini dalam rangka apa nih Bu? Dalam rangka berduka kah? Atau ucapan selamat kah? Nah, ini saya rasa nggak usah dibiayakan sih Bu. itu kan happy-happy doang, bukan dalam rangka usaha, gitu kan? Tidak dalam rangka kegiatan usaha sih, kalau karangan bunga. Jadi ya sudahlah, biayakan dengan biaya sumbangan aja, kemudian dikoreksi fiskal lah, kalau saya sih ya, karangan bunga. Kemudian untuk pulsa HP. Pulsa HP untuk karyawan, untuk operasional perusahaan, sepengetahuan saya itu di PMK 66 ya, itu adalah natura tetapi tidak kena PPh. Oke? Pulsa HP, internet, yang komunikasi-komunikasi gitu, itu boleh dibiayakan sepenuhnya dan tidak kena PPh 21. Setahu saya begitu, Bu. Oke? Semangat teman tuh Bu Maca Latte. Kemudian Bapak Budi IR T2PB. Pak, suami istri MPWP masing-masing. Lalu lapor SPT-nya masing-masing. Nihil sesuai Bupot A1. Tetapi teman bilang seharusnya MT gabung dan dibagi proporsional. Mohon penjelasannya. Jawabannya betul Bu ya, Pak ya, betul. Temannya betul. Temannya Bapak betul. Jadi kalau suami istri punya MPP masing-masing, itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama dia PH, yang kedua dia MT. Cuma ada dua pilihan. Dia nggak bisa kakak. Ya. Kakak itu hanya apabila semuanya digabung ke suami. Itulah definisi kakak. Tetapi kalau suami istri masing-masing punya MPP, either dia PH atau MT. Kalau dia punya surat pisah harta, dia namanya PH. Kalau tidak punya surat pisah harta, namanya MT. Memilih terpisah. Begitu, Pak. Jadi sudah betul nih temannya Bapak, mohon maaf ya. Penghasilannya akan digabung dahulu, kemudian dihitung PPh-nya, kemudian dibagi proporsional. Itu yang betul. Oke. Nah, untuk membuktikan itu, Bapak tinggal masuk ke SPT Tahunan Orang Pribadi, Bapak klik yang namanya MT, pilih MT, maka di atasnya halaman induk itu akan muncul satu tombol namanya PHMT. Klik formulir itu, Bapak akan bisa mengisi perhitungan penghasilan dan pajaknya, dan kemudian bagi proporsional. Gitu, Pak. Oke? Semua teman tuh, Pak Budi. Ibu Li Fen Fen, kok tapi CV tersebut tidak bisa print out suket PP55. Oke, apa alasannya Bu ya? Ibu coba cek dulu, kenapa nggak bisa cek suket PP55? Jangan-jangan KLU dia itu KLU yang salah, gitu Bu. Coba cek Bu, KLU-nya sudah betul atau belum. Kalau KLU dia salah, coba benerin dulu KLU-nya. Ya, setelah benerin KLU, baru cetak ulang PP55. Kalau masih tidak bisa, datangin ke kantor pajak. Datangin KPP, minta cetak suket PP55. Tanyakan, kenapa nggak bisa cetak suket PP55? Gitu. Jangan-jangan sudah lewat 4 tahun, atau mungkin KLU-nya salah, dia bentuknya mungkin jasa, dan sebagainya. Intinya, Ibu harus dapatkan PP55 supaya lebih aman, Bu. Supaya lebih aman. Oke? Semoga teman tuh, Bu Liven. Kalau masih error, ya udahlah, bikin PTP aja lah. Bikin PTP paling enak, Bu. Ibu Febri Damayanti. Kalau PT kan pakai pembukuan, betul. Nota penjualannya perlu disimpan nggak kok? Wajib, Pak ya, Bu ya. Wajib disimpan, Bu ya. Kalau iya, jika print notanya pakai kertas thermal gimana ya? Print thermal kan tulisannya hilang kalau sudah beberapa waktu. Oke, Bapak perlu simpan di sistem komputer Bapak. Paling gampang simpan di PDF, beres, ya kan? Atau Bapak gunakan sebuah sistem ya, sistem akunting, contohnya Accurate lah, Journal ID lah, Zahir lah, atau apa. Gunakan software akunting, kemudian semua data kan masih ada di situ. Suatu hari kalau mau cetak ulang kan bisa di situ. Gitu, Bu ya. Nah, wajib Bu ya, kalau thermal-thermal gitu, kita perlu simpan arsipnya di komputer. Bisa via PDF atau database softwarenya juga bisa. Oke, semangat teman tuh Bu Febri. Ibu Febri, apa perlu difotokopi satu-satu? Boleh Bu, difotokopi boleh, difoto pakai handphone boleh, supaya disimpan di komputer gitu ya. Yang paling aman sih komputer Bu ya. Komputer kan tinggal simpan di Google Drive atau Dropbox, selesai.
Ya kan, suatu hari kalau mau ditarik kembali kan tinggal ambil Google Drive-nya. Gitu. Semua teman tuh Bu Febri. Ibu It's Me Asyang. Kok beli mobil direktur boleh dikedikan nggak ya PPN-nya? Mobil direktur. Jadi kan ini mobil dipakai oleh direktur gitu kan ya. Dipakai oleh direktur untuk keperluan kantor. Kan gitu ceritanya kan. Nah, ini akan jadi beban, akan jadi perdebatan Bu ya. Akan jadi perdebatan. Orang pajak akan bilang ini nggak bisa dikreditkan. Dengan alasan pertama ini natura, dia bilang. Ini natura karena kan ini direktur nih. Direktur pemegang saham, maka ini masuk ke natura dan seharusnya masuk ke objek PPh 21. Gitu. Tetapi kalau Bapak mau paksain dikreditkan, boleh-boleh aja sih. Kalau Bapak siap berdebat ya. Kalau Bapak siap berdebat, boleh dikreditkan. Apa alasannya? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah, mobil ini ketika gua jual, tetap akan gua buka faktur pajak kan? Ya kan? Ketika gua beli ada PPN masukan, ketika gua jual juga ada PPN keluaran. Supaya matching, prinsip cost revenue, matching gitu ya, maka seharusnya gue boleh dong mengkreditkan gitu. Kecuali ketika gue jual nggak perlu buka faktur pajak, berarti kan gue beli pun nggak usah kreditkan gitu. Tetapi kan faktanya ketika kita jual wajib buka faktur. Artinya ketika beli pun kita mesti kreditkan. Alasan kedua adalah PPN ini, mobil ini walaupun dipakai oleh direksi, ini adalah berhubungan dengan 3M gitu, kegiatan usaha. Jadi harusnya masih boleh kreditkan. Gitu sih Pak. Jadi kalau Bapak santai, nggak mau ribut, ya udah nggak usah dikreditkan ya, langsung semua jadikan aset kemudian disusutkan. Kalau Bapak siap untuk berdebat, boleh Bapak kreditkan. Nah, dengan catatan Bapak siap berdebat ya. Gitu. Semangat teman tuh Pak It's Me Asyang. Ibu Nala 1424 call. Selamat malam Bu Nala. Ibu Nala mau tanya soal PPh 25 untuk CV yang baru. Bagaimana menentukan pembayaran angsuran per bulan? Jawabannya Bu ya, untuk 1 tahun pertama, CV baru tidak perlu bayar PPh 25. Ataupun PT atau PTP atau siapapun lah ya. Tahun pertama itu belum ada SPT tahunan. Artinya belum perlu bayar PPh 25. Kenapa? Karena PPh 25 itu dibayar nilainya berasal dari SPT tahunan tahun lalu dibagi 12. Gitu Bu. Oke, jadi bebas saja, nggak usah bayar. Nanti bulan April tahun depan, ketika sudah jadi SPT tahunan, baru dia mulai bayar PPh 25. Mungkin untuk masa April atau masa Maret. Itu ya. Semangat teman tuh, Bu Nala. Ibu Christine 5659. Malam kok mau tanya, NPWP istri sudah dihapus, tetapi masih bekerja. Buat PPh 21 istri pakai nik istri atau suami? Pakai istri Bu, pakai istri aja ya. Pakai nik istri, kemudian dapat A1 kan. Nah, A1 inilah dilapor di SPT suami di bagian PPh final ya, yang namanya penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Gitu Bu ya. Jadi pakai nik istri aja, Bu A1-nya dipakai di suami sebagai penghasilan PPh final. Oke. Semangat teman tuh Bu Christine 5659. Bapak Budi IR. Pak, mulai 1 Juli, cabang tidak lagi lapor pajak ya Pak? Setahu saya begitu, betul. Semua dipusatkan, dan untuk cabang menggunakan NITKU, betul. Mohon penjelasannya tentang NITKU perusahaan cabang sejak 1 Juli Pak. Gue juga masih kurang yakin nih Pak, masih kurang jelas ya mengenai NITKU ini. Gara-gara PPN dia dipusatkan, PPh dia dipusatkan, jadi buat apa? Jadinya sekarang NITKU ya. Jadi nggak jelas nih NITKU ini buat apa. Mungkin untuk sebagai penerima faktur pajak kali ya. Tetapi yang saya pahami memang gitu sih. PPN dipusatkan, PPh dipusatkan. PPh dipusatkan nggak ya? Kayaknya iya juga Pak. Sepertinya iya ya, PPh dipusatkan juga. Artinya sudah nggak ada guna NITKU itu. Mungkin hanya berfungsi sebagai penerima faktur pajak aja. Penerima faktur pajak ya. Kalau memang dia bukan PKP. Tetapi kalau dia PKP ya tetap dipusatkan sih. Jadi masih kurang jelas nih Pak, saya mengenai fungsi NITKU sekarang. Jadi nggak kepake kan gitu kan. Oke, nah, teman-teman tuh Pak Budi. Bapak Kidos. Malam kok Man, mau tanya lagi kok. Kalau PT kita punya franchise, kemudian saat mitra mau bergabung menjadi franchise kita ada dapat pendapatan atau registrasi. Oke. Apakah itu objek PPN dan harus buka faktur kok? Jawabannya iya. Setahu saya ya. Intinya sih kalau kita sudah PKP, maka semua income itu adalah objek PPN. Sepemahaman saya begitu Pak. Karena tidak ada penyerahan barang jasa ke mitra. Oh ada. Jadi ketika Bapak memberikan franchise kan terjadi penyerahan, Pak. Penyerahannya itu apa? Penyerahan Penyerahan hak untuk beroperasi, penyerahan intangible asset
ya, penyerahan aset yang intangible. Kan Bapak kasih dia merek, kasih dia pelatihan dan sebagainya kan, kasih dia franchise apa sih, kepemilikan franchise ya, hak atas franchise itu kan sebuah aset, gitu Pak. Jadi ada penyerahan, gitu ya. Setahu saya begitu ya, setahu saya ya. Nah, itu hanya kayak biaya registrasi awal saja ke mereka, Tesco. Iya Pak, jadi biaya registrasi pun sebenarnya sudah ada transaksi ya, penyerahan. Penyerahan dalam bentuk penyerahan ya hak untuk franchise itu. Gitu sih. Setahu saya begitu Pak ya. Jadi objek PPN. Semangat teman tuh Pak Kidos. Bapak Doni Frans Jaya 91. Malam kok, malam Pak Doni. Misalnya MPWP baru buat KLU-nya itu pekerjaan bebas. Tapi laporan penghasilan menggunakan UMKM PPh final. Apakah nanti akan diperiksa pajak kok? Diperiksa sih enggak Pak, cuma ditanya doang, ditanya kenapa sih lu bikin pekerjaan bebas, ada norma atau nggak ada norma, tetapi kok malah dagang gitu kan? Ya Bapak tinggal jawab apa adanya. Bapak tinggal bilang, iya Pak, saya nggak jadi tuh jadi agen asuransi tuh, sekarang saya jadinya dagang baju gitu. Nggak ada masalah Pak. Intinya sih kalau kita sudah jujur, Bapak nggak usah khawatir, kita sudah betul lah ya. Mengenai perubahan-perubahan itu KLU gitu nggak ada masalah. Kalau memang Bapak sudah dagang, Bapak sekarang diedit aja. Sekarang tinggal edit KLU kan bisa online tuh. Bapak tinggal masuk ke DJP online, Bapak tinggal pilih menu update KLU di menu profil ya, ganti KLU-nya menjadi pedagang. Gitu Pak. Oke. Semangat teman tuh Pak Doni. Ibu Amy Liako. Pak Awan, kita dapat SP2DK atas pemeliharaan gedung yang ada unsur tukang perbaikan gedung. Cara hitung pajaknya gimana Pak? Oke, yang pertama adalah kita komunikasi dengan si AR. Tanya kepada si AR, Pak AR, mohon maaf nih, bagaimana cara kita menghitungnya? Biasanya AR langsung tembak itu 5% kalikan nilai berapa gaji yang diberikan kepada si tukang. Jadi dia nggak usah pusing kan, dia hitung PPh 21 dikalikan 5%, beres ya, tambah denda ya. Nah, cuman kalau memang si AR-nya itu agak-agak error, dia tembak lebih besar, ya kita harus ngelawan ya. Gitu sih Bu. Tetapi kalau Ibu Emi merasa, loh gaji-gaji mereka kan di bawah PTKP semua, semestinya saya nggak usah potong dong. Ya boleh juga, kalau nggak mau potong ya nggak apa-apa, gitu sih. Cuman kalau nggak mau potong kan akibatnya kan negara nggak dapat duit nih. Nah jadinya kan agak ribet. Kita mesti berusaha membuktikan bahwa ini semua orangnya KTP-nya mana, gajinya berapa, sehingga semua di bawah PTKP, sehingga nggak ada potong pajak. Gitu sih Bu. Gitu sih ya. Jadi paling gampang adalah ikuti kondisi sebenarnya. Bayar pajak sesuai kondisi sebenarnya, atau minta AR bantu hitung. Kalau AR-nya nembak angkanya yang masuk akal, Bapak Ibu bersedia bayar, itu udah bayar, beres. Ya. Yang penting SP2 kan closing kan. Gitu. Tetapi kalau angkanya terlalu besar, ya kita ngelawan. Semua teman tuh, Bu Emi. Ibu Santi Dewi, makasih kawan. Sama-sama Bu. Ibu Emiliako. Pak, kalau mau imbreng Aktiva dari orang pribadi kepada CV, itu hanya rekapan dari aset, dari nilai buku aja kan Pak? Jawabannya iya. Apakah orang pribadinya pembukuan Bu? Kalau pembukuan maka nilai buku ya. Kalau tidak pembukuan ya nggak usah nilai buku. Sebagai setoran modal, terus aset di OP, apa perlu dinolkan Pak sehingga timbul laba? Yang Bapak imbreng itu kan tidak semua Bu ya. Yang Ibu imbreng kan nggak semua. Yang Ibu imbreng paling barang dagang atau laptop gitu kan. Ibu kan nggak imbreng rumah, motor enggak dong. Motor, mobil, rumah kan nggak diimbreng dong. Yang diimbreng itu adalah barang dagang. Supaya CV ini dagang gitu kan. Atau uang. Supaya CV ini bisa berbisnis. Kan begitu. Nah, jadi harta di orang pribadi tidak usah dinolkan. Harta orang pribadi hanya berubah bentuk. Yang tadinya berupa barang dagang, sekarang berubah namanya menjadi modal di CV. Itu doang sih Bu. Sesimpel itu, nggak ada masalah kok. Oke? Semua teman tuh Bu Emi. Ibu Nala 1424. Jika CV baru menggunakan barang jualan untuk dipakai sendiri, itu perlakuannya seperti apa? Langsung dijadikan biaya operasional atau dijadikan omset dulu karena barang jualan CV tersebut? Langsung jadi biaya Bu. Langsung jadi biaya aja ya. Langsung jadi biaya untuk dipakai sendiri. Tetapi dia tetap mesti buka faktur pajak. Dia tetap mesti buka faktur pajak, kalau dia PKP ya, dia tetap mesti buka faktur pajak, ada kode khusus 090 kalau nggak salah ya, pemakaian sendiri, dan PPN-nya dibayar. Oke, jadikan biaya langsung aja, bukan penjualan ya. Oke,
Semoga terbantu, Bu Nala. Bapak Anas Nur Syaiful. Malam kawan, malam Ibu Anas ya. Apa Anas? Saat ini ada toko dengan WP orang pribadi. Ingin bikin CV. Apakah nantinya gaji karyawan dan biaya di toko bisa dibayarkan ke CV? Saya ulang ya. Toko dengan WPOP. Mau dibikin jadi CV. Apakah nanti gaji karyawan dan biaya bisa dibayarkan ke CV? Jawabannya bisa, Pak ya. Bisa. Jadi, apa yang boleh dibayarkan ke CV adalah semua biaya yang berhubungan dengan usaha CV ini. Ya, kalau si karyawannya CV kan berganti nih karena CV, ya boleh dong, ya kan? Kalau biaya-biaya listrik, air itu adalah biaya CV, ya boleh dong, gitu. Boleh Pak ya, yang penting berhubungan dengan usaha, gitu. Kalau dia mau berubah ke CV semua ya bagus, nggak ada masalah. Ya. Semoga terbantu Bu Anas Nur Saiful. Bapak It's Me Asyang, maaf tanya tambahan. Kalau customer deposit, apakah perlu bikin faktur pajak? Karena bukan uang muka, bukan untuk potong pembayaran, hanya deposit. Jawaban saya nggak perlu Pak ya. Deposit itu berarti dia akan masuk ke bagian hutang. Jadi sekarang Bapak berhutang sama dia jadinya. Oke? Okay? Jadi Bapak mungkin bisa masuk ke hutang lain-lain atau hutang pihak ketiga juga boleh ya. Jadi banknya itu di debit, kreditnya itu adalah hutang. Gitu Pak. Deposit itu adalah hutang ya. Kategori hutang. Karena kan suatu hari mungkin Bapak kembalikan, gitu kan? Nah, ketika itu hutang menjadi hangus alias tidak dikembalikan, barulah Bapak membuka invoice menjadi pendapatan lain-lain. Gitu. Semoga terbantu Pak It's Me Asyang. Ibu Melisa Isabella. Jika orang pribadi 2024 ini baru mau start pakai UMKM 0,5%. Berarti kan masih bisa 7 tahun lagi ya? NPWP-nya kapan dibikin, Bu? Mohon maaf. Jadi 7 tahun itu dihitung sejak NPWP dibikin, Bu ya. Bukan sejak kapan dia mulai usaha. Bukan. Bukan sejak kapan dia start mulai dagang. Enggak ya. Tetapi tahun dia bikin NPWP. Jadi kalau dia bikin NPWP tahun 2000 gitu ya. Berarti kan 2000, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, 26 terakhir. Walaupun dia baru mulai dagang di tahun 2026 awal, tetap dia berakhir di tahun tersebut. Gitu, Bu ya. Jadi yang dilihat adalah tanggal bikin NPWP, bukan tanggal mulai berdagang. Oke? Semoga terbantu, Bu Melisa. Ibu Nala. Jika CV PKP, tetapi belum 4,8 M, ada bikin pembukuan dan ada biaya sewa, apakah tetap bayar PPh 10%? Maksud Ibu sewanya ya? Sewanya ya? Kalau sewa, itu potong PPh 10% ya. Bukan bayar PPh, tetapi potong PPh. Yang bayar adalah si pemilik bangunan, tetapi kita bantu bayarin ke negara. Itu namanya memotong PPh final. Oke? Jadi, PKP ataupun nggak PKP nggak pengaruh ke PPh ya. PKP itu kan pengaruh ke PPN. Nah, ketika kita bayar sewa, maka kita akan potong 10%, kita transfer kepada si pemiliknya itu 90%, nah yang 10 ini kita bayar ke negara. Gitu, Bu. Sesimpel itu ya. Nah, semoga terbantu Bu Nala. Ibu Nala, software accounting dapat dari mana? Ada saran beli di mana? Ibu boleh masuk ke sini ya, website yang namanya pajaksmart.com/AOL ya. pajaksmart.com/AOL. Itu adalah Accurate Online. Jadi kita terbiasa pakai Accurate Online. Jadi Accurate ini adalah salah satu software yang paling senior di Indonesia ini, yang cukup dikenal lah oleh kita semua ya. Namanya Accurate ID atau Accurate Online. Kalau Ibu masuk ke kita tuh ada trial 30 hari ya. pajaksmart.com/AOL itu bisa trial 30 hari. Oke. Semoga teman-teman tuh Bu Nala. Itu online ya. Dan saya saranin teman-teman semuanya via online aja deh. Jangan lagi offline ya. Gunakanlah software online, lebih enak. Ibu Li Fen Fen. Alasannya karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Silakan hubungi AR. Tetapi setelah hubungin AR, pihak AR bilang karena PKP, makanya nggak bisa. Nggak ada hubungan antara PKP dengan suket PP 55. Oke? Jadi gini, kalau Ibu mau paksain, maka Ibu bikin surat. Ibu bikin surat permohonan percetakan PP 55 kirim kepada KPP. Oke? Berdasarkan PMK 164. Ya, berdasarkan PMK 164 tahun 2023, Ibu boleh meminta permohonan mencetak suket PP 55. Nah, nanti surat itu akan dibalas oleh KPP. Ketika dia membalas, dia akan berikan alasannya, alasan penolakannya.
Nah, alasan penolakan itu, Ibu gugat ke pengadilan. Yang sedang saya lakukan begitu ya. Saya kemarin sedang lakukan itu. Saya sedang menggugat surat itu kepada KPP. Jadi saya juga sama mengajukan suket PP 55, kemudian ditolak ya. Tetapi bukan ditolak dalam arti nggak berhasil, tetapi ditolak gara-gara 4 tahun harusnya, tetapi tercetak 3 tahun. Nah, jadi kalau Ibu mau agak repot sedikit, Ibu bikin surat permohonan cetak PP 55 sesuai dengan PMK 164 tahun 2023. Kemudian surat itu akan ditolak oleh KPP, ada surat balasan. Nah, surat balasan inilah yang Ibu gugat ke pengadilan pajak. Nah, jangan takut menggugat ke pengadilan pajak, Bu ya. Pengadilan pajak itu memang disediakan untuk kita untuk menggugat, gitu ya. Jadi nggak usah takut. Nah, kalau Ibu nggak mau repot nih, ya udah bikin CV baru atau bikin PTP, Bu, PTP orangan. Jauh lebih enak, lebih gampang, lebih murah, lebih bagus PTP. Gitu, Bu. Bisa dapat 4 tahun PP 55 beres. Kalau mau gampang ya, bikinlah PTP. Teman-teman tuh, Bu Livenven. Ibu Tio Mary 7. Malam Bu Tio Mary. Kalau baru bikin MPWP perorangan, apakah wajib minta suket PP 55? Nggak wajib, Bu. Nggak wajib ya. Tetapi berhubung ini online, gampang bikinnya, cetak aja, Bu. Cetak aja. Ya, buat disimpan aja di komputer, gitu ya. Sebenarnya orang pribadi itu tidak wajib cetak suket PP 55 ya. Suket PP 55 bukanlah pertanda orang itu boleh atau nggak boleh pakai PPh final. Nggak ya. Suket PP 55 itu hanyalah cuman surat aja, surat biasa gitu ya. Jadi tidak wajib. Cuman karena dia gampang dapatinnya, bisa online dan real time, ya udah cetak aja, Bu, nggak ada masalah kan. Semua teman tuh, Bu Tio Mary. Ibu Nala 1424. Bisa nggak ya kalau ada cabang-cabang toko, lapornya per toko tuh pajaknya. Cabang-cabang toko itu setahun ada yang nggak sampai 500 juta per tahun. Kalau nggak sampai 500 juta, kan katanya nggak perlu bayar pajak. Oke, mohon maaf nih, Bu. Kalau cabang, NPWP cabang, itu omsetnya tuh gabungan dengan induk. Gitu, Bu ya. Jadi tidak terpisah masing-masing 500, masing-masing dapat jatah 500 gitu ya, enggak. Masing-masing cabang tetap digabung semua, total dapat totalnya dalam rangka menghitung 500. Seingat saya begitu, Bu ya. Seingat saya begitu. Jadi walaupun cabang tetap digabung semua dalam rangka yang beginian. Setahu saya begitu ya. Berbeda kalau suami istri. Kalau suami istri boleh tuh masing-masing dapat 500 juta, 500 juta. Gitu deh. Bukan cabang ya. Kalau cabang setahu saya digabung. Oke. Semua teman tuh Bu Nala. Ibu Christine 5659. Makasih kok. Sama-sama, Bu. Bapak David FC. Kalau perusahaan pribadi yang cabang juga pakai MPWP pusat. Setahu saya iya, Bu. Setahu saya iya, Pak ya. Setahu saya ya. Coba kita cek lagi nanti. Setahu saya iya, sekarang semua dipusatkan sih. Per 1 Juli. Oke. Semoga teman tuh, Pak David. Ibu Febri Damayanti. Apakah PT boleh hutang ke pemegang saham tanpa bunga? Jawabannya boleh. Tetapi ada 4 syarat ya. Sesuai dengan PP 94 tahun 2010 kalau nggak salah ya. Coba cek ke Google, Bu ya. Jadi ada 4 syarat supaya hutang pemegang saham itu boleh tanpa bunga. Contohnya modalnya itu modal saham sudah disetor sepenuhnya. Kemudian si PT sedang dalam keadaan rugi. Kemudian si pemegang saham tidak dalam keadaan rugi. Kemudian uang hutang itu tidak boleh diambil dari hutang yang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada 4 syarat. Kalau terpenuhi, maka dia boleh memberikan hutang tanpa bunga, si direktur ini. Tetapi kalau tidak terpenuhi, maka hutang itu perlu dikenain bunga dan kemudian dipotong PPh 23 di 15%. Oke. Nah. Sebaliknya, apakah pemegang saham boleh hutang ke PT tanpa bunga? Kalau itu boleh, itu nggak ada masalah ya. Itu kan berarti kan uang masuk dari PT ke pribadi kan, itu namanya gaji atau dividen, bukan hutang piutang lagi. Jadi kalau PT kasih uang kepada direktur atau direksi ditulis sebagai piutang, itu nggak bisa. Orang pajak akan bilang ini gaji atau dividen. Ya udahlah, potong aja PPh 21, Bu, beres, Bu, atau dividen gitu ya, biar nggak usah hutang piutang begitu. Kurang-kurangin deh hutang piutang deh kalau menurut saya ya. Kalau si direksi mau kasih uang ke PT, ya udah tambahin modal aja, tambahin modal beres gitu kan, nggak usah hutang piutang. Repot kalau hutang piutang. Oke. Semua teman tuh Bu Febri Damayanti. Ibu Noviandi 999. Saya ada usaha penginapan kecil, status badan usahanya CV. Menggunakan 0,5%, hanya berlaku 4 tahun.
Setelah 4 tahun, apakah saya boleh membuat CV baru untuk usaha penginapan ini? Nah, jadi gini Bu, jawabannya boleh, tetapi kan penginapan ini punya siapa? Kalau penginapan ini punya pribadi orangnya, berarti kan si pribadi harus meminjamkan atau menyewakan kepada CV, barulah CV ini dagang. Gitu kan, menyewakan. Nah, ketika pribadi ini menyewakan kepada si CV, maka CV itu harus bayar PPh sewa 10% gitu. Kalau pribadi ini meminjamkan kepada CV, nanti ribut sama si AR. Lah kok lu bisa pinjamin kepada CV gitu kan? Nah, jadi alangkah baiknya bayar sewa ya. Jadi pribadi menyewakan kepada CV, barulah CV itu penginapan dan CV itu bayar 0,5%, tetapi kan di sini sudah bayar sewa 10%. Itu yang lebih ideal menurut saya sih, Bu. Oke. Nah, semangat teman tuh Bu Novi. Bapak David FC. Pajak pusat dan cabang digabung berlaku kapan? 1 Juli Pak ya. 1 Juli kemarin di per berapa gitu ya aturannya ya, lupa saya. Jadi yang namanya PKP dipusatkan, PPh juga dipusatkan. Setahu saya begitu Pak. Jadi ada pemusatan seperti itu. Coba cek lagi di aturan di Google-nya deh. Memang agak membingungkan sih. Jadi nggak ada guna kan cabang-cabang itu kan. Nah, tetapi memang seperti itu yang saya pahami. Oke. Semua teman tuh Pak David. 1 Juli berlakunya. Bapak Sidarta, WPOP punya cabang pembayaran PPh UMKM menggunakan MPWP cabang. Dulu ya WPOP bayarnya menggunakan MPWP cabang. Cuman sekarang saya juga belum baca PMK dengan persis ya. Pemahaman saya memang begitu. Akan digabung ke pusat. Pemahaman saya akan digabung ke pusat. Gue tulis dulu deh, takut lupa ya. Pusat MPWP-OP. Karena saya juga baru belum baca nih, tapi sudah dengar kemarin bahwa memang MPP cabang itu untuk PPN PPh akan dipusatkan. Sepemahaman saya begitu. Oke, semoga teman tuh Pak Sidarta. Lanjut, Bapak Kidos. Kok mau tanya lagi? Terkait jasa konstruksi. Kalau misalnya vendor kita di daerah, NIB-nya bermacam-macam usaha-usaha kok. Ada percetakan, storage, konstruksi, karena mereka NIB-nya beragam. Oke. Mereka tidak ada SBU yang terdaftar di LPJK, tetapi mereka ada NIB atas konstruksi. Ini kita potong PPh 23 atau PPh 42 ya. Paling gampang Pak ya, potong PPh 42, PPh jasa konstruksi, tetapi yang tarif yang tinggi. Kalau nggak salah 4% ya. Gitu Pak. Kalau nggak ada SBU ya udah, potong tetap PPh final, tetapi yang tinggi, yang 4% kalau nggak salah, yang tidak punya SBU. Kan beres kan? Kitanya aman, dia juga santai. Gitu kan. Kalau PPh 23, takutnya salah kita. Takutnya salah ya. Karena PPh 23 itu, PPh 23 jasa konstruksi itu biasanya PPh renovasi, bukan jasa konstruksi biasanya. Yang renovasi aja. Oke. Semangat bantu Pak Kidos. Ibu Anas Nusri Saiful, Bapak ya, Ko Awan, apabila punya karyawan di CV dengan gaji di bawah PTKP, apakah karyawan tetap harus dibuatkan MPWP? Nggak perlu ya, nggak perlu. Kalau gaji di bawah PTKP, makan aja susah gitu kan, nggak usah bikin MPWP, nggak perlu, belum perlu. Kecuali orang pribadi ini mungkin pandai menabung, kemudian dia bisa beli motor atau beli mobil, atau bahkan mungkin dia punya warisan dari orang tuanya, atau hibah dari orang tuanya, mungkin rumah dan sebagainya, atau tabungan, ya bolehlah dibikin MPWP. Gitu Bu ya. Tetapi kalau dia ini orangnya mungkin agak susah, hidupnya mungkin pas-pasan, nggak perlu lah bikin MPWP. Nggak perlu sih menurut saya. Nggak ada fungsi, nggak ada manfaat. Oke, orang tuh bikin MPWP supaya apa? Tahu nggak? Supaya harta dia bisa terlapor di pajak. Supaya nggak dicari-cari nanti masalahnya. Tetapi kalau dia nggak punya harta, ya nggak usah bikin MPWP, nggak perlu. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Anas. Bapak Maestroal, kok mau tanya, PTP tidak punya pegawai. Hanya ada direktur saja. Apakah boleh merekrut freelancer setiap ada proyek saja? Boleh Pak, boleh silakan. Dan hitungan PP 21 bagaimana? Nah, ketika Bapak meng-hire seorang freelancer, Bapak masuk ke menu eBupet 21 kan, Bapak pilih kategori yang namanya bukan pegawai lainnya. Oke, nama kategorinya itu bukan pegawai lainnya. Masukkan nilai gajinya di situ, maka otomatis terhitung berapa PPh-nya. Oke, normalnya tuh sekitar 2,5%. Gitu Pak. Jadi paling gampang, Bapak pilih kategori bukan pegawai lainnya. Nanti nilai pajaknya otomatis dihitung oleh sistem. Beres, Pak. Oke. Semua teman tuh, Pak Maestro.
Bapak Budi IR, Pak, jasa keuangan koperasi kan sekarang jadi JKP, namun mendapat fasilitas dibebaskan. Itu artinya perlu buat faktur 08 ya, Pak? Iya, kayaknya begitu, Pak. Untuk lawan transaksi pakai anggota yang pinjam atau digunggung. Sesuai yang kondisi sebenarnya sih, Pak. Kalau emang pinjam ya boleh gitu. Kalau bisa jangan digunggung. Kalau bisa jangan digunggung ya. Nah, setahu saya gitu, Pak. Memang 080 ya. Intinya sih dibebaskan. Tetap masih buka faktur. Oke. Dan kalau bisa jangan digunggung dah, biar jelas, biar clear semua, Pak. Semua teman tuh, Pak Budi. Ibu Cindy Leoni. Malam kok, malam Bu Cindy. Imbreng barang dagangan dari CV ke PT. Apakah itu termasuk objek PPN? Terima kasih. Nah, jadi ada beberapa kondisi Bu ya. Kalau pemberinya itu PKP dan penerima PKP, maka tidak kena PPN. Kalau pemberinya PKP, penerimanya non PKP, maka kena PPN. Kalau pemberinya itu non PKP, penerimanya PKP, maka tidak kena PPN. Kalau pemberinya non PKP dan non PKP, maka tidak ada PPN. Nah, supaya Ibu jelas, Ibu cek ke Google ya, cek ke Google. Supaya jelasnya bagaimana historinya, ada 4 ya, ada 4 kategori. Nah, sekarang mesti lihat dulu nih, si masing-masing siapa PKP, siapa non PKP. Kalau dua-duanya PKP, sepemahaman saya itu tidak kena PPN. Bukan objek PPN ya, karena sama-sama PKP, nggak ada guna kan. Gitu, kita buka faktur, dia jadi PPN masukan, kan nggak ada guna, kan bohongan. Ya, percuma maksudnya ya. Jadi, mesti cek ke Google pastinya bagaimana Bu. Oke. Semangat teman tuh Bu Cindy. Ibu Nala, untuk pemakaian pribadi barang CV, kenapa harus buka faktur pajak? Tokonya retail, rencana digunggung semua. Boleh sih Bu, Pak. Kalau dipakai end user itu digunggung, boleh. Memang betul. Kalau pemakaian pribadi juga digunggung, betul sih. Sudah betul Bu, kalau memang dipakai dan tidak dijual kembali itu digunggung gitu Bu. Tidak harus buka faktur pajak sih. Tadi saya salah ngomong kayaknya ya. Intinya sih kalau barang itu dijual untuk orang yang end user langsung dia pakai, maka itu tidak kena tidak perlu buka faktur ya, boleh digunggung. Tetapi kalau yang beli itu menjual kembali alias distributor, maka itu perlu buka faktur pajak. Oke. Semoga teman tuh Bu Nala. Ibu Nala, bisa detail yang mana Pak? Bu, mohon maaf. Detail bagaimana? Mohon maaf Bu, terpotong. Bapak Jonathan Guntur. Malam kok, malam Pak Jonathan. 2023 kemarin saya dapat SP2DK untuk 2019-20 sampai 2023 karena ada aset yang belum dilapor dan sudah pembetulan serta melunasi kurang bayar. Tetapi 2024 ini AR ganti dan mengeluarkan terpotong SP2DK lagi untuk 2020 karena minta ada aset lagi yang ditemukan dan mengancam pemeriksaan jika tidak bayar sesuai yang mereka minta. Apakah diperbolehkan? Dan cara mengatasinya gimana? Nah, mengenai boleh nggak boleh, jawabannya boleh. Ya, yang namanya orang pajak suka-suka dia. Dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan, terserah dia. Dia mau buka SP2DK, boleh. Dia mau buka SP2DK lagi untuk tahun yang sama, juga boleh. Dia mau pemeriksaan, juga boleh. Nah, sekarang kita nggak usah sakit hati, nggak usah marah-marah. Kita mesti bertanya ke diri sendiri, saya salah apa enggak? Gitu kan? Kalau dia menemukan data baru, berarti kan boleh dong, SP2DK dong. Nah, data baru ini kita hitung pajaknya, ya sama-sama dengan AR nih. Hitungan dia betul apa nggak betul? Kalau hitungan dia betul, ya udah kita ngalah, kita bayar. Tetapi kalau hitungan dia salah, kita bilang dia salah, ya kan? Mohon maaf Pak, Bapak ini salah hitung. Yang benar begini, kasih dia penjelasan yang betul, ya. Kadang-kadang kan AR juga bukan dewa ya, kan manusia, AR juga manusia ya, kan dia bisa salah juga. Ya udah kalau dia salah, kita peringatkan, kita kasih tahu. Nah, kalau dia tetap ngotot padahal dia sudah salah, ya Bapak tantang aja. Mari saya tunggu pemeriksaannya. Gitu ya, kita tunggu pemeriksaannya. Nanti kita gugat ke pengadilan. Kita ketemu di pengadilan. Gitu Pak. Saya tiap minggu ke pengadilan, nggak ada masalah. Santai-santai aja. Oke Pak ya? Nah, semua teman tuh Pak Jonathan. Kita harus siap melawan kalau memang kita dijolimi ya, atau disewenang-wenangin oleh si oknum. Oke. Bapak Maca Latte, kok mau tanya lagi? Ada pemeriksaan pajak. Bagian pemeriksaan minta kartu keluarga semua pekerja, di mana pekerja banyak buruh, jadi sering ganti-ganti. Jika perusahaan hanya punya data KTP saja bagaimana kok? Nggak ada masalah Pak. Bapak bilang kepada si pemeriksa, kami cuma punya data ini, KTP saja, kasih dia.
Gitu aja. Kalau dia bilang KTP nggak cukup, harus ada kartu keluarga, kita tanya, dasar hukumnya apa? Undang-undang apa yang mengatakan KTP nggak boleh, harus ada KK? Undang-undang apa ngomong gitu? Ya, tanya dia ya, Pak ya. Jadi, kita sebagai wajib pajak jangan bodoh ya, jangan seperti orang diikat talinya gitu, kita nurut-nurut aja, nggak usah ya. Kita kasih tahu, ini pegawai sudah resign, mana ada kartu keluarganya. Ketika dia join, kita tidak minta kartu keluarga, gitu kan? Ya udah, yang kita punya hanya ini. Cukup apa enggak? Kalau nggak cukup, kita tanya, dasar hukumnya apa? Lu minta-minta lagi. Gitu, datanya. Gitu. Oke. Teman-teman tuh, Pak Maca. Kan itu namanya phishing ya, mencari-cari kesalahan wajib pajak. Nggak usah diladenin, Pak. Ibu Nala 1424. Kalau sudah 1 bulan, bayar ya untuk software accountingnya. Betul Bu, nanti dia berbayar per bulan. Per bulan kalau nggak salah sekitar 250.000 atau berapa gitu deh. Nggak mahal sih Bu, 250.000 lah tiap bulan lah. Atau 300.000 gitu deh per bulan. Ya lumayan sih, daripada offline repot Bu. Kalau offline kita masih buka laptopnya, nanti laptopnya rusak, matilah kita. Kalau online kan semuanya online di cloud kan, di awan gitu kan. Jadi kita nggak usah pusing, kita tinggal buka browser, masuk deh ke sana. Gitu Bu ya. Lebih enak sih pakai online. Oke. Semua terbantu Bu Nala. Ibu Tio Mary, thanks kok. Sama-sama Bu. Bapak Heri CH, malam kawan, mau tanya. Transaksi dari OP beralih ke PTP. Jadi, saya mau cabut PKP orang pribadi. Contoh dokumen yang perlu dilampirkan untuk cabut PKP OP apa ya kok? Oke, yang pertama adalah Bapak mengisi formulir permohonan pencabutan NPWP. PKP, sorry ya. Formulir pencabutan PKP Bapak isi, kirim ke kantor pajak. Oke. Masalahnya adalah pencabutan PKP akan ada pemeriksaan. Itu Pak ya, hati-hati Pak ya. Pencabutan PKP akan ada pemeriksaan. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, ketika pemeriksaan, apa yang dia minta? Jawabannya banyak ya. Bisa minta apa aja, orang pajak suka-suka dia. Nah, jadi hati-hati Pak ya. Pencabutan PKP, Bapak harus siap dengan pemeriksaan. Gitu Pak. Dan pemeriksaan itu bisa melebar kemana-mana. Gitu sih. Kalau Bapak belum siap pemeriksaan, ya udah PKP tetap biarin saja, lapor PPN setiap bulan apa adanya. Gitu aja. Nihil-nihil aja terus nihil-nihil lapor tiap bulan. Jadi nggak usah pusing. Nggak usah ada pencabutan PKP, nggak usah ada pemeriksaan. Gitu deh. Semua teman tuh Pak Heri. Ibu Emilia kok. Lanjut imbreng Pak yang tadi. Yang di imbreng itu cold storage, truk dan inventaris kantor. Nilai buku total 1 miliar. Jadi saya buat rekapan aset tersebut sebagai setoran modal ke CV ya Pak. Betul Bu, betul ya. Betul, sudah betul Bu. Setoran modal di bagian kredit, kemudian di debitnya itu masuk aset. Gitu Bu. Sudah betul sih. Oke. Semua teman tuh Bu Emi. Ibu Emilia kok. Terus di orang pribadi, aset yang sudah disusutkan apakah harus dinolkan? Langsung nol Bu, langsung nol ya. Langsung berubah wujud menjadi modal di CV ABC. Gitu ya. Oh, OP-nya pembukuan ya. OP pembukuan. Oke. Jadi langsung dia kredit. Yang aset itu dia kreditkan, dia keluarin. Masuklah aset baru yang namanya modal di CVA. Gitu. Nilainya adalah nilai bukunya. Gitu Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Emi. Ibu Nala 1424. Pemusatan caranya gimana ya? Apakah hanya buka-buka aja atau harus pemberitahuan ke kantor pajak? Yang saya pahami Bu ya, kalau Ibu di KPP Madya itu otomatis pemusatan. Tetapi kalau KPP biasa, maka Ibu harus datang ke kantor pajak untuk mengisi formulir pemusatan. Gitu Bu ya. Ada formulirnya Bu, yang saya pahami begitu ya. Ya masih masa penyesuaian sih sekarang sih. Tetapi memang sudah seharusnya diurus. Dipusatkan semua Bu sekarang. Jadi semua teman tuh Bu Nala. Ibu Livenven, kok makasih ya, sama-sama Bu. Ibu Sidarta, mulai 1 Juli pembayaran pajak UMKM WPOP cabang menggunakan MPP pusat. Setahu saya begitu Pak, setahu saya ya. Coba kita cek lagi PMK-nya atau PR-nya kemarin ya. Saya juga belum baca persis ya. Setahu saya memang akan begitu deh. Oke, semua teman tuh Pak Sidarta. Bapak Budi IR, Pak PT sewa gedung. Lalu PT ada renovasi dan perawatan gedung. Namun, saat dibiayakan oleh AR, ditagihkan PPh final dan dianggap pembayaran sewa gedung. Itu betulkah pernyataan AR tersebut? Oke, jadi gini Pak. Kalau Bapak tidak mau ribut, ya udah, nggak apa-apa, bayar 10%. Karena dianggap kan itu buat kepentingan si pemilik gedung gitu kan.
Kalau nggak mau ribut, ya udah bayar 10%. Beres kan? Kalau saya sih, saya nggak mau. Kalau saya nggak mau. Saya tanya kepada AR, mana Pak surat perjanjian saya mau nyewanya? Saya mau lihat. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada surat perjanjian saya mau nyewa. Buktinya apa ini saya mau nyewa? Ya kan? Kalau kalau nggak ada surat perjanjian saya mau nyewa, terus dia dasarnya apa dia bilang ini sewa? Terus kalau dia bilang ini sewa, saya tanya, ini sewa periode tahun berapa Pak? Periode berapa tahun? Setahun kah? 2 tahun kah? 3 tahun kah? Bagaimana? Gitu loh. Jadi kalau saya sih saya ngelawan karena nggak masuk akal AR-nya ngomong gitu. Nah, kalau Bapak tipenya tidak mau ngelawan ya bayar aja 10% beres. Tetapi kalau saya sih saya berdebat. Sayang dong, bayar 10% ini bukan sewa kok. Saya sewa ini kan keperluan ini kan buat diri saya, bukan buat si pemilik gedung. Saya renovasi, saya perawatan untuk diri saya sendiri, untuk kantor saya. Masa saya sewa ke diri sendiri kan enggak. Gitu kan? Kalau saya sih saya akan perjuangkan ya, kalau perlu ke pengadilan gitu. Kita tanya, dasar hukumnya apa? Renovasi kok jadi sewa? Dasar hukumnya apa itu? Undang-undang apa yang ngomong gitu? Renovasi kok jadi sewa? Gitu kan. Itu sih, Pak. Jadi kalau Bapak merasa tidak mau ribut, mau hidup tenang ya udah bayar aja. Tapi kalau Bapak mau ngelawan ya lawan aja, Pak. Karena kadang-kadang oknum itu mesti dikasih pelajaran juga ya. Semua teman tuh Pak Budi. Bapak Ismi Asyang. Kok kalau motor sales, kurir, mereka kan servis di bengkel-bengkel pinggir jalan. Apakah harus potong PPh 21 atas jasa? Seharusnya iya Pak, seharusnya iya. Tetapi nggak usah lah, udahlah. Ini Pak, di gross up aja, gross up. Di gross up aja, kemudian atau lebih gampang lagi masukin sebagai gajinya si pegawai itu, pegawai kita sendiri gitu loh. Potong PPh 21 untuk pegawai kita sendiri gitu, paling gampang lah Pak ya. Nggak mungkin lah kita potong bengkel-bengkel kecil-kecil tepi jalan lah. Gitu sih Pak. Nah ke depan kalau bisa servis di bengkel resmi. Bengkel resmi kan ada notanya, ada invoice-nya. Walaupun lebih mahal sedikit kan jadi boleh dibiayakan gitu Pak. Nah oke. Semua terbantu Pak Asyang. Dan boleh kita potong loh ya kalau bengkel resmi ya PPh-nya. Bapak Acuang 29. PTP pinjam pakai kendaraan bermotor dan ruko untuk tempat usaha. Gimana biar nggak perlu bayar sewa ke PTP dan biaya bensin dan listrik ruko bisa dibayarkan ke PTP? Oke, yang pertama bikin surat perjanjian Pak. Nggak usah ke notaris, tidak wajib ya. Surat perjanjian pinjam pakai bahwa mulai hari ini ruko ini atau kendaraan ini, mobil ini kita pinjamkan kepada CV atau PTP ya untuk beroperasional. Ya sudah, tidak ada pembayaran sewa gitu. Suatu hari kalau AR-nya ngambek minta sewa, ya kita lawan ya. Karena memang faktanya nggak ada sewa. Faktanya nggak ada sewa. Gitu sih. Tetapi menurut hemat saya Pak ya, kalau memang PTP itu menghasilkan duit, bisnisnya bagus, alangkah baiknya dibikinlah sewa kecil-kecilan gitu ya. Ya minimal negara dapat 10% dari sewa kan masih oke. Gitu sih Pak. Tetapi kalau nggak mau nggak usah. Kayak saya nih, saya nggak ada sewa. Jadi saya kan PTP saya pakai alamat rumah saya di sini. Rumah sini, apartemen nih ya, pakai nama saya, kan punya saya. Nah, saya pinjam pakai kan kepada PTP saya. Dan semua listrik saya cas ke PT, ya kan? Tetapi kan saya tidak bikin sewa dan tidak bayar sewa gitu. Kalau AR-nya mau ribut ya saya welcome ya. Kita terima gitu. Karena faktanya memang tidak ada sewa gitu sih. Nah, gitu sih Pak. Semua teman tuh Pak Acuang 29. Ibu Noviandi 999. Maksud saya, apakah boleh CV baru agar bisa menikmati 0,5% di usaha penginapan? Boleh aja Bu, boleh. Dia bisa pakai 4 tahun kan, 0,5% lagi bikin CV baru. Nah, cuman masalahnya kan penginapan itu kan milik siapa? Milik pribadi atau milik CV lama? Kalau milik pribadi kan berarti pribadi ini mesti pinjam pakaikan kepada CV yang baru atau disewakan kepada CV yang baru untuk CV ini berusaha bikin usaha penginapan. Kan dia nggak bisa dong bikin usaha penginapan tapi nggak ada penginapan kan nggak bisa. Nah harus pinjam pakai atau sewa kepada si pemilik penginapannya. Oke, semua teman tuh Bu Novi. Ibu Anas Nur Syaiful. Bapak ya mohon maaf. Jika toko atas nama orang pribadi lalu beralih ke CV, apakah bangunan toko itu harus disewakan ke PT atau langsung pakai saja kok? Kalau orang pajak Pak ya, pasti maunya sewa supaya bayar 10% ke negara. Kalau kita nggak mau bayar sewa, gitu kan? Nah,
Jadi tergantung Bapak nih. Bapak tipe orangnya mau bantu negara atau maunya berhemat. Kalau mau bantu negara, ya udah Bapak bikin sewa, ya sewa berapalah harga normal gitu kan. Potong 10% bayar ke negara. Kalau Bapak tidak mau bayar pajak, ya sudah, Bapak pinjam pakaikan kepada CV, kemudian CV itu memakai barang ini, toko ini, ya sudah dia berusaha gitu. Nah, pinjam pakai ini boleh bikin surat perjanjian ya, surat perjanjian pinjam pakai. Itulah yang menjadi dasar untuk tidak dikenakan sewa. Gitu sih Pak. Tergantung Bapak nih, tipe orangnya mau santai atau mau siap berdebat. Kalau saya sih siap berdebat ya, jadi saya tidak bayar sewa. Gitu. Nah, semua teman tuh Pak Anas Nur Saiful. Oke. Bapak Ibu Nala, jasa servis AC perlu bayar PPh juga? Jawabannya perlu Bu ya, perlu. Cuman biasanya sih kita nggak potong ya. Kalau kita nggak potong ya kita gross up aja. Kita gross up sendiri, kita hitung sendiri PPh 21-nya. Tetapi tetap mesti minta KTP-nya ya. Kalau dia nggak mau kasih KTP, ya terpaksa lah kita pakai KTP orang dalam gitu, orang internal terpaksa ya. Begitu sih Bu. Tetapi apakah pertanyaannya servis AC itu kena pajak atau enggak? Jawabannya iya. Itu adalah objek PPh 21 atau 23. Semua teman tuh Bu Nala. Oke teman-teman, sudah jam 10 malah ya, jam 10. Mohon maaf yang belum terjawab, kita akan tampung dulu ya. Kita tampung dulu dan kita akan jawab di video YouTube ya, YouTube-nya Pajak Smart. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Saya tampung dulu ya. Ada Ibu Nala. Iya, nilainya kecil kan? Tapi dilapor sebagai biaya rugi laba. Iya, lapor sebagai biaya aja, tetapi tetap perlu pertimbangan pemotongan PPh-nya ya. Oke, Bu Nala. Oke, ada Ibu Melisa Isabella. Kita tampung dulu Bu, mohon maaf ya Bu. Tampung dulu ya. Ada Bapak Itsmi Asyang, kemudian Bapak Mael Stroal, Bapak Kidos, oke. Kemudian Ibu Nala, kemudian Ibu Gita Isabel, kemudian Bapak Heri, oke, makasih sama-sama. Ibu Nala, kemudian Ibu Emiliako, kemudian Bapak Wirara, oke. Mohon maaf ya yang belum terjawab ya. Ada Ibu Nala, ada Ibu Jessica, halo Bu. Oke, teman-teman mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video YouTube ya, YouTube di Pajak Smart, silakan di subscribe. Dan kita akan live Instagram lagi hari Senin depan jam 8 malam ya, bukan jam 9, jam 8 malam. Dan besok ada TikTok hari Selasa dengan teman kita Pak Stanley dan Bu Vivi. Nah, semoga teman-teman semua ya. Sampai jumpa semuanya. Makasih semuanya Pak Asyang dan teman-teman, Bu Melisa dan teman-teman. Thank you semua.